Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk saling berbagi ilmu meskipun dalam keadaan virtual. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Jika Allah sayang kepada hambanya, maka dia akan menguji kesabaran hambanya dengan berbagai hal. Tujuannya tentu saja agar si hamba mengingat dan makin mendekat kepada Allah. Dengan begitu, maka Allah pun mengampuni dosa-dosa hambanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka dia akan diberinya cobaan." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, Abu Sa'id dan Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Seorang mukmin akan ditimpa kegundahan, kesedihan, kesakitan, gangguan dan kerisauan, bahkan terkena duri sekalipun. Semuanya itu merupakan kafarat atau penembus dari dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat kita tertimpa bencana, terkadang kita tidak sadar bahwa di setiap cobaan yang kita alami, pasti selalu ada hikmah di baliknya. Allah SWT ingin seorang hambanya menjadi lebih dewasa dalam kehidupan yang dihadapinya. Berikut adalah 5 tanda bahwa Allah sayang kepada hambanya. Yang pertama, diberi kesakitan. Penyakit merupakan sebab pengampunan atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh hati, pendengaran, penglihatan, lisan, dan juga dengan seluruh anggota tubuh. Terkadang penyakit itu juga merupakan hukuman bagi dosa yang pernah kita lakukan. Dengan penyakit itu, kita akan senantiasa memohon kesembuhan dari Allah SWT. Tidakkah Allah meletakkan pula obat dari setiap penyakit yang diberikan? Orang beriman akan menganggap penyakit itu anugerah karena Allah telah memberikan kita kesempatan untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Dengan syarat, kita senantiasa bertawakal kepadanya dan ikhlas menerima segala sesuatu yang telah diberikan. Yang kedua, diberi kesedihan. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan menguji hamba-hambanya melainkan sesuai dengan kadar kemampuannya. Allah tidak akan menguji di luar batas kemampuan hambanya. Maka yakinlah bahwa setiap cobaan yang Allah berikan, itu pasti kita akan mampu untuk menghadapinya. Hamba yang disayang Allah kerap kali diberi kesedihan, sebab dengan kesedihan itu, seorang hamba akan sering menyebut namanya. Yang ketiga, diberi kehilangan. Ada kalanya kita mengalami kejadian yang sangat memilukan. Kehilangan akan membuat seorang hamba terpuruk dan menjadi kembali untuk mengingat Allah. Dengan kehilangan, kita akan sering menyebut nama Allah agar diberi ketabahan, dan jika diiringi dengan berprasangka baik kepada Allah, maka semua itu akan berubah menjadi sebuah ampunan. Yang keempat, diberi penderitaan. Sesungguhnya di balik penderitaan atau cobaan akan mengembalikan seorang hamba yang tadinya jauh dari mengingat Allah agar kembali kepadanya. Seringkali seorang tenggelam dalam perbuatan maksiat dan selalu mengikuti hawa nafsunya. Sibuk dengan urusan dunia, terkadang kesenangan itulah yang membuat seorang hamba lalai dalam mengingat Allah. Dalam surat Al-An'am ayat 42, Allah Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang sebelum kamu. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemaksiatan, supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri." Yang kelima, terakhir, diberi kesusahan. Seringkali kita berpikir jika diberi kesusahan, tanda Allah berpaling dari kita. Tetapi justru dengan Allah memberikan kesusahan akan menjadikan kita seorang yang sabar dan selalu mendapatkan ridha Allah. Seorang hamba yang sempurna imannya akan selalu bersyukur kepada Allah ketika dalam kesenangan dan bersabar ketika sedang kesusahan. Maka dalam semua keadaan dia senantiasa ridha kepada Allah dalam segala ketentuan takdirnya, sehingga kesusahan dan musibah yang menimpanya berubah menjadi nikmat dan anugerah baginya.
Demikian tadi kultum singkat tentang 5 tanda bahwa Allah sayang kepada hambanya. Semoga kita senantiasa selalu menjadi hamba yang disayang oleh Allah. Cukup sekian. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.